Insan itu lapisan yang terdalam di hati kita. Kalau insan itu adalah lapisan yang terdalam di hati kita, Allah mengumumkan kemerdekaan untuk insan itu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati insan itu akan dapat ketenangan, akan ada kebebasan ketika inyolah diagih makanan yaitu zikir. Maka ketika itu merdeka. Tandanya merdeka, bebas inyo dari kekangan hawa nafsu, hilang dari situ cinta kepada dunia, ndak mau tergantung kepada selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah as-sadiq wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirur rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan nenek mama, alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebagai ucapan dek kita pada malam kini kita oleh sama-sama dicurahkan rahmat, taufik dan inayah di Allah. Diagia kesehatan zahir dan batin, kesempatan untuk melakukan amaliyah dan ubudiyah. Mudah-mudahan keistiqomahan selalu dicurahkan di Allah, dibukakan juga hijab kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohon kepada Allah semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, pada malam kini kita landasi kajian kita dengan Quran surah Ali Imran ayat yang ke-79. Sebelum ayat itu kita coba uraikan, mari kita sama-sama buka dengan Al-Fatihah. Berwasilah kita, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita, perasaan kita, pengguna kita. Di samping itu kita mohon kepada Allah, bacaan itu disampaikan kepada kedua orang tua kita, keluarga, guru-guru, seluruh orang tua, karib kerabat, kaum famili, sanak saudara kita. Baik tujuh untuk kawan-kawan kita yang tak sempat hadir pada malam kini, yang berencana untuk hadir di masa jonya berado, mudah-mudahan
Allah senantiasa bagi kesehatan zahir dan batin. Baik tuju untuk kita nang baca, Allah mudahkanlah kita jalan untuk menetapi dan mengamalkan kaji nalah dicurahkan dek guru. Umumnya untuk kaum muslimin dan muslimat. Ila hadratin nabiyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadratin syekhuna wa rabituna minal masyail kiram wa ala hazini yasaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, kini kita lah beradu pada hari nan ketiga boleh di bulan Agustus. Dari awal ke masa jo kita berjalan, di masa jo tompek, nampak dek kita lah berkibar merah putih sebagai lambang kemerdekaan, dan mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan, termasuk kegiatan olahraga, perlombaan. Nggak cukup untuk anak-anak saja dah, nan tua-tua pun manggu gua belik perlombaan pula kini. Drum band namanya. Tapi drum bandnya dibawa oleh botol, nalai galon aqua dan dibawa memeriahkan. Tapi ketika kita baca Bapak dan Ibu dalam kacamata agama, apalagi dalam kajian kita di bidang tasawuf, perlu kita pertanyakan balik, iyalah merdeka kita sebenarnya. Sebab yang merdeka itu Bapak dan Ibu, arti dari merdeka itu bebas. Adanya kebebasan, kesejahteraan. Nyatanya kalau kita pandang secara kacamata tasawuf, AKC Imam Al-Ghazali Bapak dan Ibu, orang yang merdeka itu sebenarnya adalah orang yang bebas dari kekangan hawa nafsu, lebih daripada ketergantungan kepada makhluk, dan ini hanya bergantung hanya semata-mata kepada Allah. Di rohani yang merdeka itu, rohani yang bebas, bebas dari kekangan hawa nafsu, cinta kepada dunia, dan bebas pula dari ketergantungan kepada makhluk. Nya menyandar hanya kepada Allah. Itu yang merdeka tu. Kecik se Ibnu Athaillah beda pula. Yang merdeka itu adalah kita yang menjadi hamba Allah. Kini ko jadi hamba siapa kita sebenarnya. Kecik se Ibnu Athaillah itu Bapak dan Ibu, ketika awak rusuh dengan kehilangan sesuatu, lebih sesuatu itu dari diri kita. Rusuh awak, berarti awak budak, berarti awak hamba di sesuatu itu. Ketika rusuh awak hilang piti, maka ketika itu sebenarnya awak hamba di piti. Rusuh awak hilang tawana atau mati tawana, ketika itu awak sedang jadi hamba tawana awak. Dan mungkin kalau kita tengok ke dalam diri kita Bapak dan Ibu, belum bisa kita dijadikan sebagai hamba Allah, belum bisa kita menganggap sebagai hamba Allah. Sebab itu tidak ada usul di hati awak dah ketika Allah itu bonan dan hilang dari hati. Banyak awak kami awak sebagai hamba Allah. Lo pingin ke Tuhan, santai juga nya. Maka tidak sesuai dah kemerdekaan yang disebut di Imam Al-Ghazali,
yang disampaikan dari si Ibnu Athaillah lun basuwo di kita oleh. Maka Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, kita tengok dulu kajian kita yang berlalu, kan ada 3 sebutan kita manusia ikut oleh Allah. Nah, yang pertama bashar, manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua annas, kita sebagai makhluk sosial. Yang ketiga insan, kita sebagai makhluk spiritual. Nah, tengok dari segi bashar, makhluk biologis yang butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan. Allah merdeka awak di bidang itu, Allah sejahtera awak di bidang itu, ulun. Kemerdekaan awak itu makin lama makin berkurang, makin lama makin dicabut. Tidak ada kebebasan gitu untuk makan dan minum. Anan hidang tuh tidak bisa kita makan sadodo. Banyak tidak sesuai jo kondisi tubuh awak. Maka sebenarnya kemerdekaan tidak ada untuk basyariah. Nah, nado di muka awak beko rubi. Penumbu Allah berkurang. Itu dijajah awak di rubi no tuh. Ya kan? Nah. Alaina lunak-lunak sodonya. Yolah. Diawai ko ditegor di anak. Diminta inyak tak boleh ada menantu. Sebab deh tu jangan makan lepa. Awak asam urat. Tu jangan leh darah tinggi. Nah, le merdeka awak tu. Tak ada kebebasan itu, tak ada. Apalagi kok dicoliat kece Allah dalam Al-Quran. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kece Allah, jangan berlebihan, disuruh awak agak-agak. Nah, tapi awak kodok itu longsong. Kalau bahas Al-Qur'annya makan minumlah jangan sampai berlebihan. Di awak makan dan minumlah jangan sampai berlebihan. Babalian makna sekatanya. Nah, tentu deh bagus sudah makan bagus lah terkenonang aja leh. Fana aja namo tuh. Nah, fana aja tapi fana adik makan nih atau mau nuang aja leh. Jadi tidak ada kebebasan untuk basar. Wah tengok puluh beko kita sebagai basar yang butuh pakaian. Makin lama model makin keluar, makin lama model makin rancak. Le bisa awak memakai itu indah, itu cocoknya untuk anak SMA, untuk anak kuliah. Awak lah sekian umur model itu baru keluar, nak mencoba puluh awak pakai contoh itu, deh. Tidak mungkin. Nah, coba lihat lu dari rumah. Dulu bisa jadi rumah awak paling gagah. Ketika itu, kinilah bermacam lo model yang dibuat orang. Hilang gagah itu. Kendaraan, contoh itu juga. Bahasa beja awak siswa itulah wang kayu bawa sejadi waktu. Kini, basupra awak nyawa lah gagah. Rupanya banyak aja nanti itu leh. Nmax namanya ya, Bang leh. Jadi tidak ada kemerdekaan untuk bashar. Nah, tengok lo dari Anas. Makhluk sosial. Nyawa makin rami kita makin ada kebebasan. Kan tuh yang merdeka kan bebas tadi. Nah, makin rami kita makin terkekang. Nah, makin rami kita makin banyak aturan yang akan membuat kita sempit pergerakan kita. Bahkan sebenarnya Bapak dan Ibu, bisa jadi kita anas yang ada di rumah kita masing-masing aman. Suami, istri, akur, anak-anak, patuh, cucu, bipanuri, saudara aman awak. Jo tetangga bakeliling. Jo masyarakat luas. Selagi ada jo baru nan manggaduh kepada pengguna kita, kepada perasaan kita, nan sebenarnya ketika itu awak ulun merdeka.
Maka orang yang merdeka itu coliklah nan katigo. Itu insan. Insan ikonya yang bisa merdeka. Basar indah, anas indah, tapi insan dijamin di Allah untuk merdeka. Nah, kenapa lihat apa itu insan? Insan itu merupakan rahasio. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Karena kaji kita belakang balik tentang insan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la wairi. Insan itu lapisan yang terdalam di hati kita. Kalau insan itu adalah lapisan yang terdalam di hati kita, Allah mengumumkan kemerdekaan untuk insan itu. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hati insan itu akan dapat ketenangan, akan ada kebebasan ketika inyolah diagiah makanan, yaitu zikir. Maka ketika itu merdeka. Atandonya merdeka, bebas inyo dari kekangan hawa nafsu, hilang dari situ cinta kepada dunia, ndak mau tergantung kepada selain Allah. Merdekanya itu. Tapi syaratnya agia makannya, perjuangannya sangatlah borek. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, kita tengok Quran surah Ali Imran tadi. Kece Allah, Bapak dan Ibu, maka nali basyarin ayyutiyahul kitab. Manolah mungkin manusia, basar basos itu, manusia sebagai makhluk biologis tadi. Manusia nalah diagia di Allah kepadanya kitab. Wal hukmah, diagia puluh hikmah. Wan nubuwah, diagia puluh kenabian. Summa yakula linnas kunu ibadan li. Inyo mengecek kepada manusia, ikuti lambo, sembah lambo. Min dunillah. Lupa menyampaikan bahwa yang disembah itu adalah Allah. Nyon mesti mengikut ke dirinya, bukan mengikut kepada Allah. Patuh kepada manusia ketimbang patuh kepada Allah. Jadi kalau selagi di posisi basar jolo Bapak dan Ibu, yang akan terjadi adalah kita disuruh mengikut. Biarlah kok ketaatan kepatuhan kepada Allah itu kulian. Mengikut dulu kayaknya. Contoh. Banyak wak kali sobui orang merdeka Bapak dan Ibu. Tengok dah wak. Sadang bajadi itu rapi. Pertemuan. Azan luhur datang. Rapi kita skor sementah. Azan lah terongah. Sudah azan. Lai sembayang. Kebanyakan lanjut rapi. Tanggung seketik lain. Jadi. Apa posisi ketika itu? Awak disuruh patuh kayaknya dibanding patuh kepada Allah. Atau dek basar jago tuh. Dek kebutuhan biologis. Tidak patuh ke atasan besok dipindahnya awak. Tidak patuh awak ke pimpinan rapi. Kok hilang honor awak. Itulah sebenarnya yang terjadi. Nah, tapi kalau orang yang betul-betul Bapak dan Ibu, yang betul-betul lah paham apa yang diagia di Allah. Ada diagia di Allah, kitab, hikmah, dan nubuah. Nah, keceknya lain. Walakin kunu robbanina. Nalah paham jo nanti tiga kuah. Ini akan menyeru kepada manusia. Jadilah kalian hamba Allah. Skor rapi nama iya di skor bonti rapi besok bayang loh. Sudah bayang ulang lihat. Nah, itu kalau dipaham nanti tiga kuah. Nah, kemudian pemahaman itu muncul bima kuntum tu'allimunal kitab. Karenanya selalu inyo belajar tentang kitab, mengajarkan tentang kitab, wa bima kuntum tadrusun,
belajar iyo, mengajar iyo pulo. Atunya tiba paham di nan ketiga tadi dah. Kau tengok cik-cik bapak dan ibu. Kita akan bisa mencapai Rabbaniyina itu adalah budak Allah. Bila ketika kita sadar bapak dan ibu, Allah lama gia kitab kepada kita. Petunjuk. Dia gia pedoman. Wahyu Allah lah sampai ke tangan kita. Nah, yang kitab itu lah kita tuntut pula ilmunya. Sehingga kitab itu ndak pernah kita tinggal lagi. Lah ditunjukan bona ka kita manyo kitab nan tak lapuk di hujan nan tak lokang di pani itu. Adonyo di dalam hati kita. Ketika kitab itu le membaca toroi, maka kita akan diagia pemahaman. Nah, apa pemahamannya? Yang kedua, hikmah. Apa itu hikmah? Mampu menilai baik dan buruk dan mampu memutuskan suatu perkara dengan rasa kesadaran yang tinggi. Aku namborek kini ko bapak dan ibu. Banyaknya yang bisa memutuskan perkara, yang bisa menilai baik dan buruk, tetapi ketika memutuskan perkara itu bukan atas dasar kesadaran yang tinggi. Maka terjadilah lomak di awak, ketujuh di awak belum. Nyondaknya lomak di awak, ketujuh di uang. Akhirnya ndak untuk inyo sodo. Akhirnya hasil dari keputusan itu banyaklah yang menguntungkan suatu pihak, merugikan pihak yang lain. Ketika ada yang dirugikan itulah dan semuanya kemerdekaan itu semakin hilang. Nah, semakin hilang. Nah, kemudian nubuah aku yang menjadi syarat bonako. Kitab itu akan mudah kita baca, akan mudah kita pahami, ilmu hikmah itu akan bisa kita dapatkan memutuskan perkara dengan kesadaran yang tinggi ketika kita sadar bahwa dia ada nubuah. Itu nubuah, hakikat kerasulan yang ada di dalam diri awak. Berdasarkan itulah awak untuk berbuat rasu pariso bahasa kita. Nah. Maka ketika nanti gokolah ada kita miliki bapak dan ibu, ketika itulah sebenarnya kita menjadi Rabbaniyin, budak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi budak di Allah. Ketika awaklah menjadi budak oleh Allah, Rabbaniyina, disitulah kemerdekaan sejati itu akan kita peroleh. Orang yang menjadi budak Allah, maka lebih ketergantungan kepada makhluk. Yang peduli dirinya apa lagi? Allah. Orang yang menjadi budak Allah Subhanahu wa taala, orang yang merdeka rohaninya, tidak akan takut miskin dan tidak akan pernah sombong ketika dia kekayaan. Orang yang lah diagia di Allah Rabbaniyina sebagai budak Allah, maka inyo tidak akan peduli kepada apa kece orang. Kita kan kadang-kadang kan itu nama ambil kita untuk beribadah, untuk memerdekakan rohani. Apa kece orang? Lata niatnya nak pergi ke masjid, lata rencananya ke pergi ke surau. Dia awak selamu ko condoiko kok mencong yang ugang sodonya ke awak. Tiba aku. Akhir-akhirnya masuk lah. Jadi alunnya tiba kemerdekaan tu dinya neh. Nah, jadi bapak dan ibu sudah jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, amanat dari undang-undang negara kita, undang-undang berapa namanya? 1945. Merdeka itu apa sebenarnya? Atas berkat rahmat Tuhan yang atunya tuh. Di rahmat Allah. Merdeka itu ada karena adanya rahmat Allah. Ayang mayang tompek turunnya rahmat Allah itu di diri kita. Di apa rahmat Allah itu sampai kawak? Awak telusuri. Adanya rahmat Allah itu sampai ke dalam diri kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Rupanya nang rahmatan lil alamin itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Dan hakikat kerasulan itu ada di awak. Itu yang menjadi nyau di kita. Di situ rahmat itu. Ketika le masih ada nyawa kita, lihat dulu nafas yang turun naik, nafas yang keluar masuk, wah, rahmat Allah masih ada untuk kita. Maka gunakanlah, fungsikanlah itu supaya kemerdekaan rohani itu muncul. Mulai awak dari luar aku Bapak dan Ibu. Simbol sebagai rahmatan lil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu, simbolnya lah ditogaan bendera merah putih ya. Nah, kan itu. Tanda kita lah merdeka berkibar merah putih. Kini nang kemerdekaan rohani itu ndak akan muncul, ndak akan ada do awak dong. Ketika nang merah putih itu pun ndak berkibarnya di dalam diri awak. Nang merah. Nang merah adalah darah. Nang putih ya tulang. Kan ada lagu tuh lah. Indonesia, merah darahku, putih tulangku. Itu ada lagu itu kan? Nah, di itu untuk mencapai kemerdekaan rohani itu, lihat dojo darah yang merah tuh mengalir di tubuh awak. Berarti masih ada rahmat untuk kita. Le masih bisa jo tulang nan putih itu digerakkan, masih ada jo rahmat untuk awak. Supaya rahmat itu makin melimpah, selagi masih merahnya darah itu mengalir dengan lancar di tubuh awak, putihnya tulang itu masih kuat untuk digerakkan, berjalan lawak ke tempat ibadah. Kakuklah beban syariat. Itu rohani merdeka juga tuh. Gitu kalau tambah lihat kadang-kadang lah tiba sakit-sakit, baru tiba di masjid, baru tiba di surau. Ketika sehat, nggak tahu kona. Ketika le dua je kaki berjalan, nggak tentu dak wak jalan ke masjid. Lah tambah kaki cik lah batu tungkik, baru tiba. Tapi masih syukur kita Bapak dan Ibu. Nang kita khawatirkan apa? Merahnya darah itu udah mengalir le, lah bontinya mengalir. Putihnya tulang itu udah mau digerakkan le, lah tontu ajanya le. Lai tiba jonya di masjid, lai tiba jonya di surau, lai diperjalankan le. Tiba aja di masjidnya. Tapi keadaannya tiba di dalam berbeda. Andai kata ketika darah mengalir itu putihnya tulang bisa digerakkan itu dulunya datang ke masjid, inyo pasti akan berada di belakang imam. Tapi ketika darah merah itu tidak bisa mengalir lagi, putihnya tulang itu tidak bisa digerakkan lagi, inyo akan berada di muka imam. Mana cak dawa? Di muka imam atau belakang imam? Beraja-raja gitu loh di belakang imam. Sebab suatu saat kita pasti akan berada di muka imam. Carilah kemerdekaan rohani gitu. Merdekakanlah rohani dengan mengaku beban syariat. Gerakkan tubuh itu untuk membuat kerajonan elok-elok. Maka Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kajian kita, kajian tasawuf namanya, untuk mencapai kemerdekaan itu perlu kita lakukan yang pertama tetap tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Dari apa dibersihan? Dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak diredhoi di Allah. Apakah itu iri dan dengki? Apakah itu sifat ujub, sifat ria, sifat takabur, sifat sum'ah? Seluruh nanta elok itu bersihan hati wak dari situ. Nah, bersihan. Juapu di bersihan, mesti awak lakukan hal yang kedua. Apa itu hal yang kedua? Namanya zikir muraqabah. Zikir
muraqabah. Zikir yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang akan mengantarkan rasa dan perasaan kita itu untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir muraqabah itu Bapak dan Ibu, kita mulailah dari luar itu juga dengan zikir lisan. Apa itu zikir lisan yang dibaca di lidah awak? La ilaha illallah. Kan begitu? Tapi setiap awak membaca itu Bapak dan Ibu, carilah hantaman dentuman yang seirama dengan kolab dengan hati kita. La taraso ndaknya hatiku menggari. Ilaha menomboklah nyakion. Illallah. Jadi zikir la ilaha illallah itu walaupun jalannya lah ditunjuk adik guru nan karojo kita bausau mencari supakat zohir dan batin. Zohirnya apa? Lidah membaca la ilaha illallah. Batinnya apa? Nan la ilaha illallah itu berjalan di hati kalimah Allah Allah. Maka kalimah Allah Allah itu letaknya di hati. Maka sekali lidah menyebut, 4 kali sekurangnya di hatinya mengucap. La nyo lidah, Allah jo di hati. Ilaha, Allah jo di hati. Ilah, Allah jo di hati. Allah nyo lidah, Allah jo di hati. Belajar kita tulis itu. Maka pandang jalannya pengguna kita tetap kepada kolab kita, kepada hati kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dibuat hantamannya itu. Illallah. Illallah. Tarasun dah menggari. Itu kita cuba dulu. Maka ketika nyala tarasun itu, lakukanlah muraqabah. Tukian pandang ke dalam itu toroi. Artinya kita bau saulai setelah habis nongkori itu bawa kepada nan luna. Awan menyimak je leh, memperhatikan itu je leh, memandang itu je leh. Itu yang kita usahawan. Itu tuh ndak akan bisa lo bertahan lama Bapak dan Ibu tanpa kita lakukan yang ketiga. Yang pertama tazkiyatun nafs. Yang kedua zikir muraqabah. Dan ketiga yang mesti kita lakukan, lakukanlah suhbah. Apa itu suhbah? Suhbah itu adalah bakawan. Josawak bakawan. Pertama bakawan dulu jo kawan-kawan kita sama selemu sakaji saamalan. Tapi yang paling penting dari suhbah itu adalah nambakawan adalah rohani kita. Josanya bakawan jo rohania guru-guru kita. Artinya suhbah adalah robitah. Ada tempat kita, ada dek kita yang jadi kawan dalam menempuh jalan pulang menuju Allah itu. Saya itu guru kita. Sehingga dengan adanya zikir muraqabah tadi, zikir itu akan terasa nanti hilang tiba balik dengan suhbah. Takona guru, takona kaji. Takona guru, takona kaji. Itu pentingnya suhbah. Berkawan-kawan. Sudah itu apa lagi? Untuk semakinnya berkekalan. Tazkiyan membersihkan hati cako semakin berkekalan. Zikir cako semakin tarasu nikmat. Bakawan cako semakin tarasu ore. Kita mesti melakukan yang kompe. Apa itu yang kompe? Namanya zuhud. Apa itu zuhud? Mengambil awak sesuai jo kebutuhan saja di alam dunia apa? Ambillah sesuai jo kebutuhan. Tapi jangan salah tafsir gitu Bapak dan Ibu. Asajak kasuwau, ndak betulah ada ekojo leh. Ndak betulahnya mencari. Itu maksudnya dah. Kan kita yang bisa mau kuat kebutuhan kita. Untuk diri kita, iyalah. Mungkinlah cukup. Anak di belakang kita, ada anak. Ada keluarga. Oh iya Allah cukup leh. Anak sekeliling leh. Tengoklah sekeliling.
Mungkin tetangganya butuh uluran tangan awak, mungkin orang itu butuh bantuan awak, mungkin tompet itu perlu awak agiah. Maka sebenarnya tidak ada rasa kecukupan kalau dipandang dengan materi. Tidak ada rasa cukup itu. Maka pandanglah secara rohani balik, secara batiniah. Apa itu zuhud? Merasa cukup dengan apa yang diagia di Allah. Maka kita akan mengambil sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan berusaha sesuai dengan kebutuhan kita. Butuh awak untuk iko, maka giat bekojo. Dengan zuhud itu apa artinya? Jangan awak dipabudak di dunia itu sebenarnya. Jangan awak dipabudak di arato. Coleklah ulama-ulama kita sesuai Bapak dan Ibu, banyak nan kayo-kayo, tapi dinya arato itu hanya sampai telapak tangan, tidak masuk ke dalam hati dah. Atau yang zuhud. Dek itu kan masuk sodo ke dalam hati itu. Atan do masuk dalam hati. Ketika awak dak mandapen, ibu hati usu awak. Ketika nyo hilang lopi dari tangan awak, kacau pikiran awak, tibu awak di nyana mol itu, galau. Nah. Bandiang balik jo kecek si Ibnu Athaillah cako. Rupa awak jadi budak itu ketika itu. Jadi budak arato ketika itu. Nah. Nya berusahalah dengan maksimal, tapi cukup apunan diagia di Allah itu sampai telapak tangan kita saja. Jangan sampai materi itu, keduniaan itu masuk ke dalam hati kita. Apalagi kita merasa memiliki. Kita hanya sifatnya titipan buat sementara. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ketika nanompe itu lah bisa kita lakukan. Nanompe itu lah bisa kita latih, lah bisa jadi pakaian dalam kehidupan kita, maka disitulah yang sebenarnya kita akan betul-betul merasakan kemerdekaan. Kemerdekaan itu akan taraso bona Bapak dan Ibu ketika kita maknai 1945 itu. Makna itu ada angka 1, angka 9, angka 4, angko 5. Nah, itu rahmat Allah tuh tercurah ke situ, terasa merdeka di situ. 1 itu tauhid yang murni hanya kepada Allah. Bagantung hanya kepada Allah. Nah, ketika hanya tompek mengadu, tompek bergantung hanya Allah Subhanahu wa taala, di situlah letak asilah pertama tuh, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, situ letak tuh. Ku iwawa lai batuhan. Kakuk je lah angka 9 tuh. 1 tuh kan luwi kata itu. 5 kita akan merasakan ketika di angka 9. Apunan 9 tuh? Tahiyat. Tonglah tahiyat. Subuh, cie. Duhur, 2. Asa, 2. Maghrib, 2. Isya, 9 kali kita tahiyat yang diwajibkan di Allah. Atau gak ada alif di situ tuh. Amu kosnya tuh tahiyat itu adalah makam yang tertinggi dalam kita beribadah, sebab tahiyat itu berasal dari takalimnya Allah dengan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam syahadat itu gayung bersambut kata bajawi di situ terjadinya. Dindaknya dalam tahiyat itu jangan karena lain-lain je pengonawa. Itulah sekurang-kurangnya. Itulah terasa nikmat kemerdekaan. Asyhadu an la ilaha illallah. Takona kau bawa ketika itu. Itu ya bawa nadi jajawak nama itu. Nya illallah itu ayo lurui katena. Maka carilah raso, latihlah dalam zikir, bau dalam sembahyang. Ketika nyuruh nomu amaduk nonok kiun. Nah, pakailah nanompe, mesti kita bersyariat, bertorikat, berhakikat dan bermakrifat. Di pendahulu kita, pejuang-pejuang itu keilmuannya dan itu amalannya.
baru sempurna beko nan limo sila itu, sempurna beko nan limo rukun Islam itu. Jelaslah di kita Bapak dan Ibu, kita maknailah secara kajian kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid yang kokoh. Kemanusiaan yang adil. Di malo tak adil itu samu kebutuhan jasmani dan rohani. Berimbang. Nah, kita kan masih lonje berimbang deh. Untuk kebutuhan jasmani, hujan baik lah. Nggak ditampu aja nya. Bawa ujung nampak. Nah. Awak perlu pembeli barang ke pasar pekumbuatan. Hari hujan lobek, tapi nyadek sonjo beko langgana lawan nanti. Poijo, lah nampak labo. Untuk kebutuhan rohani, Holun le turun hujan. Golok condo. Hujan lobby lagi bekonya. Ada di mana deh? Oh, bagai bekon alasannya. Ah, jadi itu. Ndak ada adil tuh, ndak ada. Nah. Adabnya apa? Yang pertama itu adab kepada Allah. Patuh dulu kepada Allah. Nah. Persatuan. Kenapa lihat? Jua kita disatukan antara jasmani dan rohani. Jo kalimat la ilah. Itu penyatuannya nang kasa aja nang alui itu disatukan di Allah. Maka persatuan itu akan muncul setelah la ilaha illallah iko tori menjadi pakaian dek gitu. Menjadi pakaian dek itu tori. Nah, nang kompe asilah nih. Ini adalah sangkit siswa sekolah kini ditanya oleh kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kan itu. Jangan kita bawa ke dunia nyata ko Bapak dan Ibu, kita dipimpin di bupati, di gubernur segala macam, kita bawa ke diri kita aja. Ma rakyatnya tubuh kita ko. Rakyatnya mah tangan rakyat, kaki rakyat, mata rakyat, telinga rakyat, lidah rakyat, pori rakyat, tuh rakyat saudara tuh. Apa pemimpinnya? Hati. Nabi nang ecen, ada pemimpinnya, ada rajonya. Iyokah hati kita hati nala dapat hikmah? Iyokah hati kita hati yang lah bisa bijaksana? Yang bijaksana tuh yang arif itu. Ketika hati cako ulun yang mengandung hikmah, hati cako ulun bijaksana, di situlah rakyat berserak. Kaki melangkah tak tentu arah, tangan bekojo tak ada pedoman, lidah mengecek tak punya filter, rakyat berserak. Jadi, tidak akan ada nanti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh. Jadilah Indonesia kok lo darah merah itu pulang dan putih itu. Tidak akan ada keadilan ke tubuh awak. Tidak ada keadilan ke tubuh awak. Rakyat awak tidak akan dapat adil. Tandonya tidak adil. Tidak adanya sepakat sadora. Nah, itu tanda tidak adil. Nah, tengok tuh. Kecek Buya Hamka, ada 3 ronggo yang mesti diisi di dalam tubuh kita. Ronggo kapalo, ronggo dado, ronggo pori. Kalau tak adil situ. Kapalo makanannya isinya adalah ilmu. Dado isinya adalah iman. Pori, itu nasi je kok. Oh lah seimbang dah awak. Ketika isi kapalo ko kurang, dah ada ilmu nak masuk ke kion dah. Maka kita menjadi orang yang lemah. Nilainya berkurang, bahkan nomor tak ada. Di hadapan manusia, nak meninggikan nilai kita, isi kapalo ko Bapak dan Ibu. Maka mesti kita tahu juga kita banyak sekete enak. Isi toroi kepala ku dengan ilmu. Ronggo kedua baru dado. Isinya iman. Dan iman tu yang colek Quran surah Anfal ayat kedua.
Iza zukirallah wajilat qulub. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah alam gemetarnya tu ialah beriman awak tu. Ni Allah. Kalau Allah lah ngecek beriman, tak bisa dibantah lah tu. Tapi kalau awaknya awak mengecek awak beriman, tandanya ketika disebut nama Allah lu bergetar leh atau imannya awak baru tu. Lalunya Allah leh. Lah dua nanti sih. Tiba di ronggonan ketiga pori awak diisi pulo jo makanan. Nyo masing-masing bapak dan ibu berfungsi inyo. Isi pori kalau kurang badan ko lemah sodo. Dak tolok melangkah di kaki tak togak aja lah gretik itu. Dadu kalau kurang zikir, iman lemah, beribadah, taraso lemah pulo, ndak tolok. Sebab iman sedang menipis. Isi kapalu andai kata kurang, contoh itu pulo. Ndak ada karya yang bisa kita bentuk, yang bisa kita buat. Jadi, untuk memerdekakan diri kita secara rohani, Bapak dan Ibu, nanompek tadilah kita jadikan pegangan. Itu kita jadikan pegangan. Itu tazkiyatun nafs, bersihan hati, torilah zikir muraqabah, torilah awak suhbah, torilah awak berbuat zuhud. Insyaallah kita akan menjadi seorang hamba Allah. Itu hamba Allah, orang yang lopeh dari perbudakan hawa nafsu, orang yang bebas daripada cinta harata, cinta dunia, orang yang bebas dari ketergantungan kepada makhluk, yang Allahu Samad itu berlaku di dalam dirinya. Hanya Allah semata-mata tompek bagantuang. Mudah-mudahan Allah bukakan hijab kita. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan manfaat di kita bersama. Wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.